Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Kami dari kelompok 4, yaitu kelompok Protek. Di sini kami akan mempresentasikan dari tugas besar. Yang pertama ada cara unduh dan instalasi tool Proteknya. Yang kedua ada pengenalan lingkungan kerja tool. Ketiga ada deskripsi persoalan kasus. Keempat, deskripsi solusi penyelesaian kasus. Kelima, penerapan kasus menggunakan tools. Keenam, demo aplikasi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Fauzan Nurullah. Selanjutnya, Nama saya Fahru Rifki Darmawan. Nama saya Dede Sultaman apa aja? Nama saya Ilyas Samsudin. mungkin itu dari kelompok kami ada 4 orang. Selanjutnya akan langsung aja penjelasannya oleh Ilyas. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mendownload dan menginstal aplikasi ke linknya terlebih dahulu, yaitu ini link ofisialnya protest.stanford.edu. Kita masuk. Nah, di halaman langsung klik saja download now. Kalau Anda menggunakan Windows, di sini itu langsung terdetek ya untuk Windows. Kalau menggunakan Linux di sini juga adanya Linux atau ke produk untuk mencari yang sesuai dengan OS Anda. Saya menggunakan Windows di sini. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk pemakaian penginstalasian di Windows. Pertama kita download dulu. Setelah ada form registrasi ini, kalau bagi yang belum registrasi bisa, tapi saya di sini sudah registrasi dan bisa di skip saja nih. No thanks, I'm already registered. Tunggu sebentar sampai ada pop-up download. Kok gak ada? Nah, nih. Maaf ya, internetnya lama. Lalu ini kita start download. Karena saya sudah mendownloadnya tadi, filenya itu 117 MB, jadi sebelum record itu saya sudah download terlebih dahulu supaya cepat ya. Kita langsung ke filenya saja. Untuk penginstalasiannya sangat mudah dan bisa dikatakan ini tidak diinstal sama sekali gitu. Jadi kita cuman ekstrak saja, ekstrak here, atau mau dimanapun terserah gitu. Kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai kita buka dan jalankan programnya yang ini, yang aplikasi yang Protege, tipenya aplikasi. Oke, baik, ini adalah tampilan pertama dari aplikasi Protege. Bisa dilihat di sini ontologi AIRI ya. Di sini itu kayak link atau penamaan kayak gitulah untuk simpelnya. Kalau ingin membuat suatu project itu biasanya langsung pergi ke raw entitas yang ini nih. Tapi mohon maaf karena ini masih loading. Ini adalah beberapa update. Kita skip dulu. Kita pergi ke entitas.
Di sini terlihat lembar kerja untuk aplikasi Protege gitu. Dimana di row classes ini adalah tempat dimana kita membuat suatu kelas. Contoh nih, kita membuat satu kelas asal saja di sini, add subclass. Kelasnya apa? Contoh nama kelasnya itu cars. Sini. Ini untuk sibling class, atau jadi sibling class itu kelasnya itu tidak seperti child and parent seperti ini, tapi jadi sibling itu. Sibling itu satu hierarki. Contohnya seperti ini. Plan ini contoh saja seperti ini. Kalau ini tuh untuk mendelete. Coba delete. Nah, ini ada object properties. Oke. Object properties ini guna di yang sebelah sini itu sama seperti yang tadi untuk subproperty, sibling property, ini untuk delete property, dan ini ada beberapa object property dan karakteristik yang bisa digunakan untuk sesuai dengan project masing-masing gitu. Di sini juga ada property sama ini. Di sini ada karakteristik untuk data property, ada top data property-nya ini. Lalu di sini ada individuals. Nah, ini ada untuk membuat individual dan ini untuk menghapus individual. Setelah itu di sini ada data type, di sini ada banyak. Ada juga anotasi properties. Nah, apabila contoh nih kita selesai membuat suatu project dari Protege ini, pertama kita klik dulu salah satu dari individual. Kita bebas saja. Nah, langsung ke reasoner, pilih yang di sini tuh biasanya tuh ada beberapa pilihan gitu. Namun di laptop saya cuma ada satu, yaitu Hermit. Setelah dipilih salah satu, langsung aja start. Di sini tidak tampil apa-apa karena emang saya tidak membuat project apapun gitu. Seharusnya di sini tuh ada keluaran deskripsinya di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Elias setelah memaparkan secara unduh dan instalasi tools dan pengenalan kerja tools. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dede Serta. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bahasan selanjutnya yaitu studi kasus. Nah, studi kasus yang kelompok kami ambil yaitu dalam masalah kesehatan. Seperti yang semua sudah ketahui bahwa dalam dunia kesehatan itu tidak hanya terdapat dokter umum, tetapi ada juga dokter-dokter spesialis seperti dokter spesialis jantung, paru, cedera, dan lain sebagainya. Nah, dokter spesialis ini bertugas untuk merawat pasien yang memiliki penyakit sesuai dengan keahliannya. Seperti contoh, jika pasien memiliki penyakit jantung, maka bisa pergi ke dokter spesialis jantung. Dalam beberapa kasus, pasien tidak mengetahui penyakit apa yang mereka alami. Mereka hanya tahu gejala yang mereka alami saja. Nah, tiap penyakit mempunyai gejala yang berbeda tentunya. Seperti misalnya kalau pasien mengalami gejala sakit pada jantung, itu kemungkinan memiliki penyakit jantung dan harus berobat ke dokter jantung. Atau apabila pasien memiliki gejala dalam pernapasan atau sesak atau lainnya, bisa jadi pasien tersebut memiliki kendala atau penyakit dalam paru-parunya dan harus berobat ke dokter paru. Nah, berhubungan dengan studi kasus tersebut, kelompok kami mengimplementasikan Protege untuk memudahkan pasien dalam menganalisa apa penyakit yang mereka alami
dan harus pergi kemanakah pasien tersebut berobat. Mungkin untuk selanjutnya selanjutnya yaitu pendemoan aplikasi. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Desepta yang telah sedikit menjelaskan tentang deskripsi persoalan kasus yang kita lakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Rul. Diserahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin untuk selanjutnya penerapan kasus kepada tools yang dimaksud yaitu Protege dan juga sekaligus mendemokan aplikasi dari Protege itu sendiri. Sebelumnya izin share screen. Nah, sudah muncul ya. Karena kelompok kami sudah mengerjakan dari kasus yang dimaksud yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh saudara Dede Septa tentang kesehatan yang lebih spesifik ke soal penyakit. Di sini sudah ada kelas penyakit, kelas dokter, dan kelas pasien. Di mana ini itu diisi masing-masing soal penyakit jantung, terus ini itu cedera-cedera yang berhubungan sama ortopedi. Kemudian ada paru yang dokternya itu pulmonologis. Dan ini juga ada kategori dari pasien itu sendiri. Apakah termasuk ke golongan yang mana gitu. Nah, jadi untuk pengimplementasiannya itu kita masuk ke entities ya, kemudian kita di sini itu kan kita sudah ada ya dua ini nih, yang jantung sama yang cedera. Kita belum membuat yang paru-paru gitu. Nah, untuk cara membuatnya mudah saja, tinggal kita masukkan ini. Setelah itu kita isi domainnya dengan pasien yang ini. Oke. Kemudian range-nya kita isi dengan penyakitnya. Oke. Setelah mengisi atau membuat jadi kayak kategori dari penyakitnya, kita masuk ke objek properties. Nah, di objek properties ini individual mungkin. Nah, di individual. Nah, kelompok kami itu sudah memasukkan diantaranya ada ini dan ini masing-masing untuk yang memiliki jantung, kendala gejala pada jantung atau gejala cedera. Selanjutnya itu kita tinggal buat contoh dari gejala penyakit paru gitu. Kita ambil ya. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita buat kayak ID 3. Nah, yang di sini itu ditambahkan atau dijelaskan gitu, disematkan lah. Ini untuk ya kan kita bakal ngisi yang ke penyakit paru ya. Nah, ini
ininya itu kategorinya itu untuk penyakit paru dan gejalanya itu pneumonia gitu. Nah, kemudian datanya kita isi, kita contoh Steve gitu. Nah, untuk pengerjaannya sendiri kurang lebih seperti itu. Nah, untuk cara menjalankannya itu kita masuk seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu ya. Kita masuk ke sini, terus start. Nah, di sini itu pas ID nomor 3 atas nama Steve, terus orang tersebut menderita atau bukan menderita, mengalami gejala pneumonia dan sistem mendeteksi bahwa itu penyakit ke paru. Nah, kita coba yang ini juga tuh. Atas nama Jubaidah, terus gejalanya itu artritis dan masuk ke cedera gitu. Nah, terus yang ini. Nah, atas nama Ujang Michael yang gejalanya itu ini kardiak aritmia dan masuk ke dalam kategori pasien jantung gitu. Nah, jadi seperti itu kurang lebih untuk langkah pengerjaannya, penerapan dari kasus ke dalam tools. Nah, ini itu mungkin memang tidak terlihat tidak terlihat perannya karena kita memiliki data dari gejala masing-masing penyakit itu hanya satu. Coba kita bisa bayangkan bila mana memang si penyakitnya itu banyak gitu kan ya kategorinya. Bukan kategori penyakit, tapi gejala dari penyakit itu banyak gitu. Nah, mungkin sistem ini akan mempermudah untuk seorang pasien mengetahui bahwa yang pasien itu alami itu gejala apa gitu. Nah, mungkin seperti itu ya kurang lebihnya. Mohon maaf, kita hanya menampilkan satu data dari tiap gejala karena keterbatasan waktu juga gitu. Sebelumnya terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Haryo yang sudah memaparkan materinya dan sudah mendemokan aplikasi yang kita buat. Mungkin sekian yang bisa kami presentasikan dari kelompok protes. Mohon maaf bila masih banyak ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.